Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami ingin membandingkan akurasi dari kedua algoritma CNN. Sebagai contoh, kami membandingkan antara ResNet versi 50 dengan DenseNet 121. Sebelum masuk ke topik videonya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lovida Danuarta. Nama saya Tegar Fatur Rahman. Oke, kita langsung ke materinya. Sini ada pertama-tama import library. Nah, kode ini tuh digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model pembelajaran atau disebut juga dengan deep learning untuk klasifikasi gambar, khususnya pada tugas analisis jenis weight wajah. Pertama-tama, ia mengimpor pustaka penting dari TensorFlow untuk memproses data gambar, membangun arsitektur model, serta mengoptimalkan dan mengevaluasinya. Dua arsitektur model yang populer, yaitu ResNet 50 dan DenseNet 121, dipilih sebagai dasar atau disebut juga dengan base model. Lalu dilengkapi dengan lapisan tambahan seperti global average pooling 2 dimensi, dropout untuk mencegah overfitting, dan dense untuk prediksi akhir ke 5 jenis kulit. Data diproses menggunakan image data generator yang memungkinkan augmentasi dan penskalaan otomatis. Setelah model dilatih dengan optimizer Adam, performanya dievaluasi menggunakan metrik seperti classification report dan confusion matrix yang divisualisasikan dengan matplotlib dan seaborn. Kode ini juga mempersiapkan akses ke Google Drive jika data disimpan di sana, yang umum dilakukan saat menggunakan Google Colab. Lanjut. Oke, di sini kode ini untuk membuat Google Drive bisa mengakses dari lingkungan Colab. Jadi setelah proses monnya itu berhasil, jadi seluruh file yang ada di Google Drive itu akan seolah-olah menjadi bagian dari sistem file Colab. Nah, selanjutnya dataset pad ini hanya untuk memberitahu di mana lokasi dataset disimpan. Lalu dia disimpan pada variabel dataset pad. Selanjutnya ada kode untuk menyiapkan data gambar untuk pelatihan dan validasi model. Yang pertama, image data generator, yaitu digunakan untuk memproses gambar. Jadi setiap pixel itu dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1 dengan rescale 1/255. Lalu diterapkan juga augmentasi data seperti rotasi, pergeseran horizontal atau vertikal, dan pencerminan horizontal agar model lebih kuat terhadap variasi gambar. Kode ini juga membagi dataset otomatis menjadi 80% data latih dan 20% data validasi melalui validation underscore split sama dengan 0.2. Selanjutnya, flow from directory, artinya membaca gambar langsung dari folder, mengubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel, yang mana itu sesuai ukuran input model seperti ResNet 50. Mengelompokkannya dalam berisi batch berisi 32 gambar dan menyiapkan label dalam bentuk one hot encoding, yang mana sudah ditulis sebagai class underscore mode sama dengan kategorial, yang mana untuk mengklasifikasi multi-class. Hasilnya adalah 2 generator, satu untuk melatih model dan satu untuk mengevaluasi selama pelatihannya. Lanjut, di sini ada kode fungsi ya. Di fungsi ini untuk membangun sebuah model CNN itu berbasis transfer learning dengan menambahkan klasifikasi head. Jadi di atas base model itu sudah ada. Nah, si X base model output itu ini untuk mengambil tingkat tinggi yang sudah dipelajari oleh model dasar. Selanjutnya di global average polling 2D itu untuk merangkum fitur map
menjadi satu paper per channel, jadi mengurangi parameter dan resikonya overheating dibanding laten. Lalu di dropout 0,3 itu memastikan 30% neuron saat training untuk diregularisasi. Selanjutnya di Dancer 3 Activation Softmax itu layar klasifikasi dengan 3 kelas. Jadi softmax itu menghasilkan probabilitas tiap kelasnya. Terus lanjut di model input output rates itu untuk menggabungkan base model dengan head menjadi satu model utuh. Selanjutnya adalah model untuk ResNet 50. Nah, kode ini tuh yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet, tetapi tanpa lapisan akhir atau disebut juga dengan top layer, agar disesuaikan dengan tugas klasifikasi khusus. Input model diatur sesuai ukuran gambar, yaitu 224x224 pixel dengan 3 saluran warna RGB. Semua lapisan dari ResNet 50 diatur agar tidak dilatih ulang atau disebut juga dengan frozen, dengan menyetel layer .trainable sama dengan false, yang berarti hanya lapisan tambahan yang akan dilatih. Nah, model lengkap kemudian dibangun dengan menambahkan lapisan-lapisan klasifikasi khusus seperti global average pooling, dropout, dan dense melalui fungsi build_model. Lalu dikompilasi menggunakan optimizer dengan learning rate kecil sebesar 0,001 fungsi loss untuk klasifikasi multiclass yang ditulis categorical_frozen trophy dan metrik akurasi untuk pemantauan pelatihan. Lanjut, di kode ini itu untuk menjalankan proses training model di sini model ResNet ya. Jadi selama 10 epoch dan menyimpan 10 riwayat hasil training ke dalam sebuah variabel. Di sini variabel namanya history ResNet. Untuk model ResNet Fit itu untuk memulai proses pembelajaran bobot model menggunakan data latih, train generator untuk sumber data training. Jadi biasanya hasil image dari image generator. Jadi yang mengalirkan batch gambar serta label untuk validation data generator. Jadi data itu divalidasi untuk mengevaluasi performa model di setiap epoch. Jadi di sini bukan untuk melatih, tetapi untuk mengevaluasi. Sedangkan epoch 10, dataset akan dilewatkan 10 kali penuh atau 10 kali run atau 10 kali putaran. Selanjutnya ada model DenseNet 121. Kode ini mirip dengan yang sebelumnya, tetapi menggunakan DenseNet 121 sebagai model dasar yang sudah dilatih di ImageNet. Lapisan-lapisannya tetap di frozen agar tidak diperbarui saat latihan. Lalu lapisan klasifikasi ditambahkan melalui fungsi build_model. Model akhir dikompilasi dengan optimizer learning rate-nya 1xe sampai 4. Loss untuk klasifikasi multiclass dan metrik akurasi digunakan dalam pendekatan transfer learning. Untuk kode ini itu sama seperti sebelumnya, tapi di sini untuk menjalankan proses training model DenseNet. Jadi selama sama 10 epoch dan menyimpan seluruh riwayat hasil training ke dalam sebuah variabel di sini namanya history dance ya. Selanjutnya ini ada evaluasi akurasi dan visualisasi dari kedua model di atas. Nah, ini menggunakan fungsi plot_akurasi. Digunakan untuk memvisualisasikan akurasi pelatihan dan validasi selama proses pelatihan model. Ia menerima riwayat, pelatihan, dan judul sebagai input. Lalu membuat grafik yang menampilkan perubahan akurasi dari epoch ke epoch.
Dua grafik dihasilkan, satu untuk model ResNet 50 dan satu lagi untuk DenseNet 121. Sehingga memudahkan perbandingan performa kedua arsitektur dalam hal akurasi selama pelatihan dan validasi. Sebagai contoh, ini sebagai contoh grafik dari ResNet 50 dan bawahnya adalah grafik dari DenseNet 121. Lanjut ya ke confusion matrix. Jadi kode ini untuk mengevaluasi performa sebuah model ya dalam bentuk matriks. Di sini model yang hanya kita uji di sini cuma DenseNet 121 ya sebagai sampel pada data validasi dengan cara membuat confusion matrix dan memvisualisasikannya. Lalu untuk generator riset ya, itu untuk mengulang sebuah iterator ke awal agar urutan data konsisten dengan label aslinya. Lanjut ke model dense prediction. Itu untuk menghasilkan probabilitas prediksi untuk tiap kelas pada setiap data validasinya. Terus lanjut di NP Argmax ya, itu untuk mengubah sebuah probabilitas menjadi label kelas prediksi. Jadi kelas dengan nilai tinggi ya. Untuk generator classes itu mengambil label asli atau ground truth dari data validasi. Selanjutnya di confusion matrix itu membandingkan label asli versus prediksi untuk melihat pola salah klasifikasi. Selanjutnya di SNS heatmap itu untuk memvisualisasikan confusion matrix agar mudah dianalisis per kelasnya. Jadi ini seperti ini ya. Bisa dilihat actual trendnya yang paling padat ya. Sekian dari presentasi perbandingan akurasi kedua algoritma ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.